Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, saya Ardian Dwi Wijaya, dosen keperawatan di UIN Alauddin Makassar. Video kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang cara mengambil absen dari Zoom. Cara yang sangat cepat, mudah, dan akurat tanpa harus menggunakan aplikasi atau alat bantu lainnya. Sehingga kita tidak lagi direpotkan dengan membuat link absen atau mengecek satu persatu peserta yang hadir. Itu saja itu sangat merepotkan dan memakan waktu. Proses ini bisa berlangsung di bawah 5 menit, bahkan kurang jika kita sudah lincah melakukannya. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Baik, hal pertama yang dilakukan tentu saja adalah membuka aplikasi Zoom. Setelah itu, masukkan email dan password ya. Kemudian masuk. Nah, setelah masuk, kita akan ditampilkan pada halaman beranda seperti ini. Kemudian kita akan memilih pengaturan atau setting. Kita akan memilih view more setting seperti ini. Diklik, maka kita akan diarahkan ke halaman web Zoom untuk masuk kembali, masukkan email atau password. Ada satu cara lagi untuk menuju ke halaman ini, yaitu langsung buka browser saja, kemudian diketik zoom.us, kemudian pilih menu login atau sign in. Nah, silahkan masukkan email dan password kembali. Begitu masuk, maka akan dipindahkan ke halaman pengaturan dari Zoom ini. Ini adalah pengaturan advance atau pengaturan lanjutan. Di sini kita banyak mengatur hal. Namun kita akan fokus kepada bagaimana kita mau mengambil absen atau report pada pertemuan yang ingin kita ambil reportnya. Maka kita akan klik pada icon manajemen dan pada pilihan report. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa pilihan report ini hanya muncul pada akun yang telah di-upgrade atau akun Zoom yang berbayar. Ya. Setelah itu kita klik report, maka akan pindah halaman lagi. Pada halaman ini ada beberapa pilihan, namun kita akan mengklik active host. Setelah mengklik active host, maka akan muncul pertemuan-pertemuan yang diinginkan. Nah, pertemuan yang bisa muncul di sini adalah pertemuan yang 1 bulan terakhir. Bisa dilihat di sini. Caranya silahkan dipilih dari tanggal berapa ke tanggal berapa yang ingin kita lihat pertemuannya. Misalnya ada pertemuan 3 minggu lalu yang lupa kita lihat absennya atau siapa saja yang hadir, pada report ini masih bisa kita temukan absennya. Kemudian untuk pertemuan yang baru saja selesai, itu harus menunggu 15 menit setelah pertemuan selesai untuk mengambil report. Jadi tidak bisa baru saja selesai kemudian langsung mengambil absen, itu tidak bisa. Minimal 15 menit setelah pertemuan selesai baru laporannya ada di Zoom ini. Nah, sini silahkan pilih topik yang mana yang ingin kita ambil. Anggaplah pertemuan terakhir yang kita lihat absennya, diklik pada angka partisipannya yang berwarna biru. Klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan semua peserta yang ikut pada pertemuan yang ingin kita lihat reportnya. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Di sini kita bisa melihat nama dari peserta, kemudian apakah dia menggunakan email untuk masuk. Nah, ini istimewanya adalah karena kita bisa melihat join time and leave time pada peserta. Artinya, kita bisa melihat pada jam berapa peserta bergabung ke dalam room Zoom dan pada jam berapa peserta itu keluar dari room Zoom. Nah, di sini kita bisa melihat ya, misalnya kita ingin melihat siapa peserta yang paling cepat datang, maka bisa dilihat pada join time ini. Biasanya sih yang pertama cepat datang di sini kalau berdasarkan join time ini pasti adalah host. Namun misalnya kita ingin melihat peserta memberi apresiasi atau memberi hadiah, itu boleh melihat pada join time ini. Boleh juga kita melihat siapa yang paling terakhir atau siapa yang paling cepat meninggalkan ruang Zoom. Nah, selain itu kita bisa melihat juga berapa menit setiap peserta itu berada dalam ruang Zoom. Bisa dilihat di sini berbeda-beda ya. Ada yang 1 menit saja, ada yang 6 menit, ada yang 113 menit, mungkin ada yang lebih daripada itu, ada yang 150 benar dan sebagainya. Kemudian guys ini hanya ingin melihat siapa yang host dan siapa yang bukan host. Nah, itu. Kemudian kita bisa ekspor ya. Nanti kita ekspor setelah ini.
Nah, ada satu hal yang bisa dicentang adalah export with meeting data. Artinya kalau kita mencentang ini, maka kita akan mengekspor bersama dengan informasi datanya. Anggaplah topiknya apa, user emailnya apa, kemudian jam berapa mulai dan jam berapa berakhir, waktu, durasi, dan sebagainya. Boleh diklik, boleh tidak, terserah dari kita. Kemudian show unique user ya adalah merekap nama-nama peserta. Kalau yang sebelumnya tanpa mengklik show unique user ini, apabila ada satu peserta yang keluar masuk dari ruangan, itu akan terbaca beberapa kali sesuai dengan berapa kali dia masuk. Anggaplah ada yang koneksinya tidak terlalu baik atau buruk, karena itu dia keluar masuk Zoom. 1 menit di Zoom keluar, 5 menit di Zoom keluar. Maka pada data ini jika tanpa dicentang show unique user akan terlihat. Jadi kalau ada yang 100 kali keluar masuk, maka 100 kali namanya akan ada di sini. Nah, untuk memudahkan kita, kalau kita tidak mau melihat seperti terlalu banyak, kita boleh mengklik show unique user. Artinya adalah meskipun berulang kali masuk tapi dengan nama yang sama, maka akan terekam ya di total durasi menitnya. Jadi 117 ini misalnya, ini belum tentu bahwa 117 ini sekali masuk. Bisa saja peserta yang 117 ini masuknya berkali-kali, tapi total durasi berada dalam Zoom itu 117. Oke, kita akan mendownload kedua-duanya dengan 2 tipe berbeda, dan kita akan melihat bagaimana perbedaannya pada laporan ini. Pertama kita download show unique user dengan merekap seperti ini, export, maka akan terdownload di bawah. Setelah itu kita hilangkan centangnya, kemudian ekspor juga. Maka akan muncul partisipan seperti ini. Dan file yang terdownload berbentuk Excel. Silahkan di open, dibuka. Ini adalah tampilan data yang diambil dari Zoom. Ya, memang agak membingungkan ya kelihatannya, sangat kacau karena terdiri dari banyak kata dan bersambung. Tenang saja, di Excel bisa kita rapikan. Pertama blok, ya, blok semua data yang ada pada sel pertama. Kemudian masuk pada bagian data di atas, kemudian teks ke kolom. Kalau berbahasa Inggris berarti text to column. Ya, silahkan diikuti saja tahapannya. Di sini dibatasi, kemudian berikutnya kita pilih koma karena pemisahnya adalah koma, bisa dilihat pada teksnya di sebelah kiri. Setelah itu kita jadikan dia teks karena berbentuk teks. Selesai. Maka otomatis akan terpisahkan ya. Sisa dirapikan, di sini namanya ditambahkan sedikit, selnya, user email saya mungkin tidak perlu tampilkan user email. Oke, kemudian join time-nya, leave time-nya, durasinya berapa, guest-nya ini saya hapus saja, tidak terlalu penting. Selesai, sisa diberikan tabel. Maka selesailah kita merekap absen. Semua peserta yang ada masuk pada kegiatan kita atau kelas kita akan terlihat di sini. Boleh tambahkan nomor jika ingin menambahkan nomor di sampingnya, boleh. Namun ini kelihatan 225 karena ada yang berulang ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Oke, mari kita lihat bagaimana dengan tipe absen yang kedua ya. Kita buka lagi. Ulangi cara sebelumnya, blok. Kemudian pilih data, setelah itu teks ke kolom. Ikuti langkah-langkahnya, dibatasi, kemudian koma, setelah itu teks, dan selesai. Rapikan, ya, diklik saja di pembatas sel ini. Email saya sembunyikan, guest dihapus saja. Setelah itu berikan tabel. Oke, selesai, rapi, seperti ini. Nah, mungkin ada yang ingin melihat supaya mengabsennya gampang, saya ingin mengurutkan namanya. Boleh, silahkan. Di blok saja dari nama pertama sampai terakhir, kemudian pilih urutkan atau short, kemudian urutkan dari A ke Z. Pilih expand option atau perluas pilihan dan urutkan. Akan berurut seperti ini namanya. Oke, akan berurut seperti ini siapa-siapa saja yang hadir pada pertemuan kita. Atau ada yang ingin melihat berapa lama siapa yang berada paling lama dalam kelas, boleh silahkan dengan proses yang sama, urutkan, kemudian pilih, akan kelihatan seperti ini ya. Mari kita lihat yang sel yang kedua. Anggaplah kita ingin melihat siapa yang paling cepat
berada pada ruang Zoom, silahkan dicentang pada join time. Silahkan diblok pada join time, kemudian dengan cara yang sama urutkan terlama ke terbaru, kemudian diurutkan. Nah, maka kelihatan nama pertama ini yang berada pada atau yang join pertama kali pada ruang Zoom, biasanya adalah host, biasanya sih yang pertama ya. Silakan di sini kita ingin menentukan apakah akan mengurutkan berdasarkan abjad atau berdasarkan waktu bergabung atau berdasarkan lama berada dalam Zoom, itu terserah kita saja. Sisa dirapikan dengan memberikan nama dari absen ini misalnya. Selesai. Nah, itulah tadi penjelasan tentang cara mengambil absen dari Zoom dengan mudah dan cepat. Saya harap bisa diikuti dengan baik oleh teman-teman dan bisa diaplikasikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan, terutama kepada dosen, guru, dan mentor, dan lain-lain. Jangan lupa subscribe, bagikan video ini, like, share, atau boleh berkomentar dan bertanya melalui kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.